Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabarnya? Dan di video kali ini kita akan ngejawab bagaimana cara menjawab soal-soal operasi bilangan berpangkat. Nah, di sini saya sudah menuliskan 3 buah contoh soal yang akan kita jawab satu persatu. Oke, langsung saja kita jawab untuk soal yang A. Itu adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 per 12 pangkat 2. Nah, bilangan-bilangan pokoknya ini ada 2, 3, 4, dan 12. Nah, itu nanti harus kita ubah menjadi bilangan-bilangan yang kecil. Jadi lebih kecil dan mengandung bilangan prima. Nah, di sini 2 itu sudah paling kecil sih, nggak bisa diubah lagi. Jadi kita tulis lagi 2 pangkat 5. Oke, untuk 3 juga sama. 3 itu adalah bilangan yang paling kecil, yaitu 3 pangkat 5. Dan untuk 4, nah 4 ini kalau kalian ingat pohon faktor atau kalian bisa menjabarkan 4 itu diperoleh dari apa? Nah, 4 ini adalah 2 dikali 2. Jadi bilangan paling kecil dari 4 ini adalah 2. Jadi kita ubah 4-nya itu menjadi 2, atau 2 dikali 2 itu 2 pangkat 2. Nih, jadi 4-nya berubah menjadi 2 pangkat 2. Ini pangkat 2 milik 4 kita tulis lagi. Jadi pangkat 2-nya ini ada 2. Satu ini pangkatnya miliknya 4 dan 2 ini sudah ada di soal. Oke, yang di bawah per 12 juga sama nih, harus kita ubah. 12 itu berapa kali berapa sih? Nah, 12 itu kalau kita pohon faktor, kalau kalian bingung ya pohon faktor itu gimana, saya ingetin lagi. Pohon faktor itu yang seperti ini. Jadi kalau 12 tadi ya, ini 12, kita pohon faktor bagi 2 hasilnya 6, bagi 2 lagi hasilnya 3. Berarti 12 itu diperoleh dari 2 dikali 2 dikali 3, atau dengan kata lain 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadi 12 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, jadi 12-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Pangkat 2 ini masih ada. Jadi kita tulis lagi pangkat 2-nya. Oke, jadi soalnya sudah berubah menjadi seperti itu. Lanjut kita jabarkan lagi. Oke, 2 pangkat 5 kita tulis lagi. Kita selesaikan yang lain dulu. Dikali 3 pangkat 5 kita tulis lagi. Nah, 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 2 lagi itu ada aturan pangkat ya. Jadi kalau pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya itu tinggal dikali. Jadi 2 dikali 2 itu jadi 2 pangkat 4 per yang di bawah itu juga sama, pangkat yang dipangkatkan itu hasilnya adalah dikali. Jadi ini 2 pangkat 2, pangkatnya 2 dikali lagi pangkat 2 yang paling luar, jadi 2 pangkat 4 dikali 3-nya ini adalah 3 pangkat 2. Oke, lanjut kita sederhanakan. Nah, di sini 2 pangkat 5, sini sama-sama 2 nih. Nah, yang sama-sama 2 ini bisa kita hitung. Caranya gimana? Kalau perpangkatan pokoknya sama nih, bilangan pokoknya 2, berarti pangkatnya itu tinggal dijumlahkan saja. Ingat, kalau perkalian pangkat, pangkatnya tinggal dijumlah. Tadi pangkat yang dipangkatkan itu dikali, kalau pangkat yang dikali itu pangkatnya tinggal dijumlah. Nah, ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 4, pangkatnya kita jumlah. 5 ditambah 4 jadi 2 pangkat 9 dikali 3-nya sendirian ya, 3 pangkat 5 per 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan. Nah, kalau pembagiannya sama-sama 2 nih, tapi pembagian ya, satu di atas, satu di bawah. Nah, kalau tadi perkalian pangkatnya tinggal ditambah, kalau pembagian kebalikan, berarti pangkatnya tinggal dikurang. Jadi kita kurang nih. 2 pangkat 9, ini 2 pangkat 4, pangkatnya kita kurang. 9 dikurang 4 itu adalah
5. Jadi 2 pangkat 5. Dan untuk yang 3 sama nih, pangkatnya 5, ini pangkatnya 2, berarti tinggal dikurang. Jadi kita kurang sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 3. Nah, jawabannya berhenti sampai di sini karena soalnya minta sederhanakan. Ini sudah paling sederhana. Tapi kalau soalnya minta hitung hasil, berarti kalian harus hitung nih, 2 pangkat 5 itu berapa, 3 pangkat 3 itu berapa. Kalian hitung hasilnya berapa. Angkanya bisa ribuan, bisa belasan ribu, dan lain-lain. Tapi kalau penyederhanaan hanya disederhanakan saja. Oke, untuk yang B. Kita jawab yang B. Nah, untuk yang B ini ada tanda negatif. Nah, ingat ya, kalau negatif itu perkaliannya, kalau negatif kali negatif hasilnya positif. Tapi kalau dikali negatif lagi itu akan negatif. Nah, artinya apa? Artinya tanda negatif itu bergantung dengan pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan tetap negatif, tapi kalau pangkatnya genap, hasilnya akan berubah menjadi positif. Dengan kata lain, negatif 5 pangkat 6 karena pangkatnya adalah positif, maka dia akan tetap berubah menjadi 5 pangkat 6. Negatifnya akan hilang karena pangkatnya genap. Jadi 5 pangkat 6. Oke, dikali sama seperti tadi nih, 25 itu bukan bilangan yang paling sederhana. Kita harus mengubah dalam bentuk perpangkatan yang sederhana. 25 itu diperoleh dari apa sih? Dari 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Sehingga 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Pangkat 2 ini masih ada. Jadi 5 pangkat 2 ini diperoleh dari 25 pangkat 2. Sedangkan pangkat 2 yang ini adalah dari soal. Per sama nih yang pernya. Pernya ini 125. 125 itu diperoleh dari mana? Dari 5 dikali 5, 25 dikali 5 lagi jadi 125. Dengan kata lain, 125 itu berasal dari 5 pangkat 3. Oke, langsung kita sederhanakan. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 yang dipangkatkan lagi dengan 2, artinya pangkatnya tinggal dikali. 2 kali 2 jadi 4, jadi berubah menjadi 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Nah, yang di atas ini perkalian. Tadi kalau perkalian pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. 6 ditambah 4 10, jadi berubah menjadi 5 pangkat 10 per yang bawah 5 pangkat 3. Ini bentuk pembagian. Kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurang. 10 dikurang 3 itu 7. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 7. Ini yang paling sederhana. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini sama saja. Jadi kita harus mengubah dalam bentuk yang paling sederhana. 3 pangkat 7 ini sudah paling sederhana nih. Kita tulis lagi. 3 pangkat 7 dikali 7 pangkat 3 juga sudah sederhana, dikali 2. Nah, 2 ini kan tidak ada pangkat ya. Jadi kalau bilangan yang tidak ada pangkatnya itu sama saja dengan 2 pangkat 1. Jadi pangkat 1 itu tidak pernah ditulis. Ya, kalau kalian mau nulis nggak apa-apa sih, tulis saja biar kalian ingat kalau tidak ada pangkat artinya pangkatnya itu pangkat 1. Nah, sedangkan yang di bawah 42 itu kalian bisa bikin cara pohon faktor tadi, atau kalian bisa ya, kalau nggak bisa ya, misalkan pohon faktornya nggak tahu nih berapa 42 itu, kalian harus hafal perkalian ya. 42 diperoleh dari 6 dikali 7. 6 ini bisa kita urai lagi, urai menjadi 2 dikali 3 dikali 7. Jadi 42 itu 2 dikali 3 dikali 7. Kalian tinggal tulis nih, 2 dikali 3 dikali 7. Pangkatnya adalah pangkat 3. Nah, jika sudah, kita jabarkan. 3 pangkat 7 dikali 7 pangkat 3 dikali
2 pangkat 1 per yang di bawah karena ada tanda kurung, pangkatnya ini adalah milik bersama. Jadi miliknya 2, milik 3 juga milik 7. Jadi kita tuliskan saja 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 3. Jadi milik bersama ya. Jadi bukan cuma salah satu dari mereka tapi ketiganya. Nah, jika sudah sama seperti tadi. Jadi ini pengurangan ya karena bentuk pembagian. Sekarang fokusnya ke 2 dulu. 2 yang di atas 1, yang di bawah 3 kita kurangin nih. Kita kurang karena yang di bawah lebih besar itu hasilnya akan pindah ke bawah. Jadi karena di bawah yang lebih besar nih pangkat 3 kita kurangin 1 jadinya 2. Tapi karena pangkat 3 yang besar itu di bawah, kita tulis di bawah 2-nya. 2 pangkat 2. Selesai, lanjut ke 3. 3-nya ada yang pangkat 7 sama pangkat 3, kita kurangi itu sama dengan pangkat 4. Nah, karena yang lebih besar di atas, kita tulis di atas 3 pangkat 4. Dan untuk yang 7 nih, karena ini 7 pangkat 3, ini juga 7 pangkat 3 nih habis ya. Jadi nggak bisa nih, 0 dikurang 3 dikurang 3 itu sama dengan 0. Berarti 7 pangkat 0, semua yang pangkatnya 0 adalah 1. Nah, kalian boleh coret saja. Jadi 7-nya akan hilang. Jadi jawabannya adalah 3 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Oke, jadi seperti itulah cara menyederhanakan operasi bilangan berpangkat. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.